Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa ngaji bareng terkait kitab Sulam Taufik walaupun pada masa PPKM. Semoga kita tetap bisa terus menggali ilmu pengetahuan baik secara online maupun offline. Ini salah satu ikhtiar kita. Pada kesempatan ini kita akan ngaji terkait dengan faslun syurutut thaharah, syarat-syarat untuk bersesuci. Syurutut thaharati al-islamu wa tamyizu wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsuli wassayalanu. Syarat-syarat untuk bersesuci yaitu tentunya wudu. Yang pertama harus Islam. Mengapa harus Islam? Apakah non muslim bisa bersesuci? Ya, karena konteksnya ini kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sholat dan membaca Al-Quran atau sebagainya yang membutuhkan wudhu. Karena bersesuci bagi orang Islam adalah berwudhu, maka syarat sahnya bersesuci yaitu dengan masuk agama Islam. Seperti itu. Yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu berarti anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang pantas dilakukan, mana yang belum. Itu rata-rata umur 7 tahun. Tamyiz itu sudah bisa membedakan ini makanan enak, makanan yang tidak enak. Ini seperti itu. Selanjutnya adamul mani'i, tidak adanya pencegah. Pencegah bagaimana? Min wusulil ma'i ilal maghsuli, dari datangnya air, ya, menyampaikannya apa? Air itu datang sampai ke kulit. Itu tidak ada yang mencegah itu. Seperti halnya cat, ya, atau apapun itulah yang mencegah. Mungkin tato. Lalu bagaimana hukumnya tato? Saya tidak akan membahas secara detail tentang hukumnya tato di sini. Kalau ada yang ingin menanyakan tentang hukumnya tato, silahkan tanyakan ke saya melalui Japri atau Wapri, atau bisa saja silaturahim ke saya di Pondok Pesantren Bani Abbas, atau menanyakan langsung ke kru Itikibar Production pertanyaan tersebut agar bisa disampaikan ke saya terkait dengan tato. Wasayalanu, dan airnya itu mengalir. Airnya itu mengalir. Wa ayakuna al-ma'u mutahhiran, dan yang selanjutnya airnya itu harus bisa mensucikan. Gambarannya bagaimana? Bi alla yaslaba ismuhu bi mukhalatatin tahirin yastaghni al-ma'u anhu. Maksudnya dengan gambaran air itu bisa mensucikan, air yang tidak tercampur dengan hal-hal yang suci yang bisa merusak nama air mutlak itu, yang bisa merusak nama air mutlak itu. Sebenarnya air yang mutlak, mungkin air sumur kok tercampur dengan sabun sehingga namanya menjadi air sabun, maka itu tidak sah digunakan untuk wudu atau bersuci. Walau taghayyara wa alla yataghayyaru binajasin walau taghayyuran yasiran, dan selanjutnya airnya itu tidak berubah dengan sebab najis. Airnya itu tidak berubah dengan sebab najis, walaupun najisnya itu memberikan perubahan pada air itu secara sedikit, yasiran, ya, perubahan yang terjadi itu sedikit, yasiran, maka air itu tetap najis karena sudah tercampur atau kejatuhan barang-barang najis. Seperti, ya, contoh ada air kok kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu seukuran tinggi 1 meter, lebar 1 meter, panjang 1 meter, ya, sekitar 216 volumenya, 216, 6 kali 6 kali 6 100 kali 100, ya, 1 meter 1 meter 1 meter lah, itu sekitar segitu kurang lebih. Insyaallah kalau ada yang bisa tahu lebih tepat kabari ke saya, ya. Selanjutnya wa in kana al-ma'udunal qullataini zida alla yuqaliyahu najasun ghairu ma'fuin anhu. Andai kata airnya itu kurang dari 2 kulah, ya, tadi itu airnya itu tidak berubah, airnya itu mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan karena kecampur najis walaupun perubahannya itu sedikit. Ini kasusnya air yang lebih dari 2 kulah. Ada air lebih dari 2 kulah kok kejatuhan najis dan perubahannya itu hanya sedikit, entah dari rasanya saja atau
dari baunya saja atau dari warnanya saja, ya ada perubahan sedikit, maka air 2 kula itu najis. Dan selanjutnya yang di sini airnya itu sedikit atau kurang dari 2 kula, ya, maka dia akan menjadi najis, mengecualikan kalau air itu ditambahkan ditambahkan air tersebut sehingga mencapai 2 kulah atau lebih, dengan catatan najis yang jatuh pada air yang kurang dari 2 kulah itu merupakan najis yang dimakfu. Kalau najisnya yang tidak dimakfu, maka walaupun ditambahkan tetap najis. Seperti itu. Najis yang dimakfu seperti halnya contoh ada zubab itu lalar, ya, lalar, kemudian ada khonafis, nyamuk atau apapun itu kok jatuh ke situ, maka dimakfu, ya. Tapi kalau ada bangkai kucing, bangkai apa kok jatuh ke situ, bangkai mungkin tikus jatuh ke air 2 kula, ditambahkan air sampai banyak sekalipun tetap najis. Wala ustukmila fi raf'il hadasi, dan air yang suci mensucikan itu, ya, belum digunakan untuk menghilangkan hadas, entah hadas kecil atau hadas besar. Maksudnya belum mustakmal, statusnya air ini belum mustakmal, belum digunakan. Au izalati najasin, atau belum digunakan untuk menghilangkan najis. Itu airnya seperti itu. Wa man lam yajid al-ma'a aw kana yadurruhu al-ma'u tayammama ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasati wa ma'rifatil qiblati. Andai kata ada seseorang yang hidup pada suatu daerah kok tidak menemukan air sama sekali, maka tayamumlah. Atau ada air cuman mengalami bahaya, contoh air itu ada di suatu tempat, cuman tempat yang ada air itu dijaga sama hewan buas, mungkin ada singa atau mungkin di situ ada ular, ya, yang menurut kita ada bahaya di situ. Dan kalau kita masuk ke air situ, maka kita yang akan merasakan sakit atau diserang sama hewan itu. Maka kalau seperti itu kita cukup tayamum. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, ya, terutama di Banyumas, di sini banyak sekali air, ya. Andai kata kita hidup di daerah lain yang memang kekurangan air, maka kita harus mencari air, ya. Kalau kita menemukan kok air itu dijaga sama hewan-hewan buas atau ada hewan-hewan buas yang di situ yang merupakan kalau kita masuk akan mendapatkan bahaya, maka kita langsung tayamum saja. Langsung tayamum. Tayamumnya itu saat kapan? Setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu dan hilangnya najis. Ingat, menghilangkan najis itu hanya dengan air. Kalau air tidak ada, maka kita hanya cukup dengan istinja dengan batu. Nah, istinja dengan batu itu tidak zawalun najasah. Setidaknya hanya kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah, ya, dengan adanya. Memang kalau istinja dengan menggunakan batu, ya, sisa-sisa yang kita sulit untuk buang itu nanti hukumnya dimakfu, ya, itu hukumnya dimakfu. Jadi enggak, tapi sisanya sedikit, ya, dalam artian enggak sampai melebar kemanapun, hanya berada di wilayah tempat keluarnya najis itu, seperti itu. Selanjutnya wa ma'rifatul qiblah, mengetahui arah kiblat. Kiblatnya itu di mana? Kalau kita di Indonesia kan kita agak ke barat tapi agak miring, itu Indonesia. Itu ma'rifatul qiblah. Tayamumnya menggunakan turab, dengan turab, biturabin khalisin. Kita bertayamum dengan menggunakan turab, yaitu debu yang di situ khalis, yaitu murni, bukan debu buatan, ya, atau debu yang sudah dicampur dengan bubuk susu atau dengan bubuk-bubuk yang lain, bubuk kopi dan lainnya. Tohurin, dan debunya itu juga suci, bukan debu yang berasal dari kotoran sapi atau mungkin kotoran yang lainnya atau yang menempel di tempat-tempat najis seperti itu. Tapi kalau kita meyakini itu suci, ya kita bisa lakukan itu. Oke, dan selanjutnya lahu gubarun fil wajhi. Jadi yang namanya debu yang suci itu harus memiliki hubar. Hubar itu beleduk. Beleduk itu saat, contoh, ya, kita ada tanah, kemudian kita ambil atasannya, kemudian kita lempar ke udara. Nah,
pas lempar ke udara kok ada yang masih ngambang atau dari ada yang jatuh cuman pelan, itu namanya hubar, bleduk ya. Tapi kalau yang jatuh langsung ke tanah secara cepat itu berarti adalah debu. Tapi kalau ini hubar itu bleduknya yang lembut, itu yang digunakan untuk tayamum. Jadi jangan berpikir tayamum itu dengan menggunakan tanah yang kasar, nanti berarti ada bekas di sini. Enggak. Tayamum itu cukup dengan menggunakan gubar, ya. Debu yang di situ ada gubarnya. Makanya maaf, ini kalau saya contohkan di tembok sini, ya, kita tayamum dengan menggunakan tembok sini, itu kita sudah cukup, karena di sini itu sudah ada gubar di sini, ya. Sudah ada gubar di situ. Selanjutnya fil wajhi wal yadaini yurattibuhuma bidarbataini biniyati istibahati fardis sholati ma'an naqli wa mashi awwalil wajhi. Tayamumnya itu dengan mengusapkan debu itu ke wajah dan kedua tangan, yaitu yurattibuhuma secara berurutan dengan dua pukulan, dengan niatnya itu istibahah fardis sholati, bersamaan dengan memindah debu itu dan mengusap debu itu pada awalnya wajah. Itu seperti itu, ya. Jadi prakteknya gambarannya seperti ini. Praktek gambarannya itu bahwa ini contoh kita ambil debu, kemudian kita usapkan ke wajah. Nah, setelah yang usapnya bagaimana? Ya seperti halnya kita mengusap pada air wudhu. Lebih enaknya itu, maaf, Mas, saya mau menggambarkan tentang gambaran untuk tayamum. Ya. Jadi gambaran tayamum itu, contoh ini saya sudah mengambil debu ya. Kemudian kita usap. Pertama ke wajah sambil niat, kemudian kayak gini. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kita usap keseluruhan sampai menyeluruh ke wajah. Selanjutnya ke dua tangan, ya. Mengusapnya itu ke dua tangan. Contoh kita usap lagi. Dan ini pertama, tangan yang pertama ini caranya seperti ini. Tempelkan telapak tangan yang kanan di telapak tangan kiri, nah, seperti ini. Nah, setelah itu ditempelkan, kita tarik. Nah, kemudian kita tutup. Ini jempol jangan sampai menempel, langsung kita tarik, kemudian kita putar ini. Nah, jempol ini nanti untuk jempol lagi, jempol untuk jempol lagi. Untuk yang kiri selanjutnya seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, setelah itu yang ini kita tutup, tarik terus, kemudian sama jempol untuk jempol lagi. Itu cara tayamumnya, ya. Jadi kalau wajah tadi gambaran kayak gini, langsung kita atau kayak gini langsung sini, terserah mau caranya bagaimana, ya. Yang penting debu itu bisa menyeluruh mengenai wajah dan juga kedua tangan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, yang saya sampaikan terkait dengan syarat tohar. Termasuk tadi saya sampaikan juga cara untuk bertayamum, dan ini prakteknya gambaran seperti itu. Saya harap bisa menjadi perhatian untuk kita semua, karena kita tidak tahu yang namanya musim atau masa ke depan apakah kita akan selamanya bersahabat dengan air atau tidak. Karena saat ini pun air yang kadang kita anggap sahabat bisa menjadi bencana, banyak banjir. Bisa juga air yang kita anggap sahabat ternyata suatu saat air itu menjadi musuh bagi kita, sebenarnya banjir itu, atau air itu menjauh dari kita, sehingga ada yang namanya kekeringan di suatu daerah. Semoga apapun keadaan kita ke depan, kita setelah mengetahui ilmu pengetahuan ini, tatkala ada air kita butuh, tatkala nggak ada air kita tayamum. Cara tayamum seperti yang tadi saya jelaskan,
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila banyak yang salah atau bagaimana saya maafkan sebesar-besarnya. Silahkan jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar Istiqlal Production, kemudian atau tidak tanyakan ke saya langsung atau ke krunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.